Cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan parubaya yang terpilih menjadi kepala desa di Desa Sumberjati. Awalnya, ia dikenal sebagai sosok sederhana, peduli, dan penuh janji perubahan. Namun, seiring waktu, gaya hidupnya berubah drastis menjadi mewah, sementara pembangunan desa terbengkalai. Dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, proyek-proyek fiktif, dan pesta-pesta mewah. Warga yang awalnya diam mulai menyadari kecurangan dan mengumpulkan bukti. Seorang pria tua akhirnya melaporkan kasus ini ke lembaga anti korupsi. Investigasi dilakukan, dan sang kepala desa akhirnya ditangkap. Desa Sumberjati kemudian memulai babak baru dengan pemimpin yang jujur dan transparan, membangun kembali kepercayaan dan harapan warga. Cerita ini menggambarkan perjuangan melawan korupsi dan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Desa Sumberjati, sebuah kawasan pedesaan yang dikelilingi sawah hijau dan hutan bambu, baru saja merayakan pesta demokrasi kecilnya. Di tengah gegap gempita suara rakyat dan bendera yang berkibar di setiap sudut jalanan tanah, seorang perempuan parubaya terpilih menjadi kepala desa. Namanya mencuat karena gaya bicaranya yang penuh semangat, langkah-langkahnya yang mantap saat belusukan, dan senyumnya yang selalu menyapa warga saat kampanye. Ia bukan orang baru di desa itu. Sebelum menjabat, ia dikenal sebagai pemilik toko kelontong yang ramai, sering bersedekah, dan terlihat sederhana. Kemenangan itu dirayakan dengan sukacita. Warga berbondong-bondong hadir di lapangan desa untuk mengikuti syukuran. Di tengah terik matahari dan debu beterbangan, mereka duduk bersila mendengarkan sambutan dan harapan-harapan. Janji-janji yang diucapkan penuh keyakinan. Pengaspalan jalan utama, perbaikan irigasi sawah, pembangunan posyandu dan tempat mengaji, serta transparansi penggunaan dana desa. Warga percaya. Kepercayaan itu tumbuh dari cerita masa lalu sang ibu kades yang konon suka membantu tetangga dan aktif dalam kegiatan RT. Hari-hari pertama kepemimpinannya dipenuhi semangat perubahan. Ia datang pagi-pagi ke kantor desa, membenahi dokumen lama, menata ulang struktur perangkat desa, bahkan mendatangi warga yang rumahnya rusak akibat angin kencang. Foto-foto aktivitas itu tersebar di media sosial desa, membuat banyak warga semakin bangga memiliki pemimpin perempuan yang sigap dan peduli. Namun, tak lama berselang, mulai terlihat perubahan kecil yang tak disadari banyak orang. Mobil tua kepala desa diganti dengan mobil baru yang lebih mewah. Rumah toko yang dulu sederhana direnovasi besar-besaran, dengan tembok marmer mengilap dan pagar besi hitam setinggi 2 meter. Beberapa orang merasa heran, tapi menepis rasa curiga dengan dalih mungkin itu hasil tabungan atau warisan keluarga. Sebagian warga masih terpukau dengan aura kepemimpinan sang ibu kades. Ia sering muncul di acara keagamaan dan kegiatan sosial, membawa bantuan sembako, lalu berpamitan dengan senyum dan lambaian tangan. Namun di balik semua itu, ada perubahan yang tak terlihat secara kasat mata. Anggaran desa mulai mengalir deras, dan banyak yang tak tahu kemana arahnya pergi. Tahun pertama berjalan dengan cepat. Program-program desa tampak berjalan, tapi hasilnya belum terlihat nyata. Jalan masih berlubang, sawah masih kering, dan jembatan gantung tetap rusak meski disebut sudah mendapat anggaran perbaikan. Tapi karena belum genap setahun, warga masih bersabar. Mereka meyakini bahwa perubahan besar memerlukan waktu. Mereka belum tahu bahwa di balik senyuman ibu kades, tersembunyi rencana besar yang akan menyelimuti desa dalam kegelapan selama 3 tahun ke depan. Memasuki tahun kedua masa jabatannya, kehidupan sang ibu kepala desa berubah semakin mencolok. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai sosok sederhana dengan baju batik dan sandal jepit saat ke kantor desa, kini penampilannya jauh berbeda. Setiap hari, ia datang dengan mobil SUV mengilap berwarna putih mutiara, turun anggun mengenakan pakaian bermerek, tas kulit mahal menggantung di lengannya, dan sepatu hak tinggi yang berderap keras di lantai ubin balai desa yang telah diganti menjadi granit. Warga yang menyambutnya di halaman kantor desa seringkali hanya bisa saling berpandangan. Mereka tak berani bersuara,
hanya bisa menatap dengan tatapan bingung dan kagum bercampur heran. Bagaimana bisa dalam waktu yang singkat, sang pemimpin mereka mampu hidup semewah itu? Tak hanya dirinya yang berubah. Rumahnya, yang dulu berada di pinggir jalan desa dengan halaman tanah dan warung kelontong kecil di depannya, kini telah menjelma menjadi bangunan mewah bertingkat 2, lengkap dengan taman bergaya Eropa dan gerbang otomatis. Lantai rumahnya dilapisi marmer impor, dan sebuah kolam renang kecil dibangun di halaman belakang. Setiap sore, suara musik dari speaker mahal menggema ke sekeliling, membuat tetangga merasa seperti tinggal di dekat villa mewah, bukan di desa pertanian. Tak lama kemudian, berita tentang rumah keduanya di kota pun mulai terdengar. Rumah itu, yang berada di kawasan elit kabupaten, kabarnya dibeli secara tunai. Kendaraan mewah bertambah, dari 1 mobil menjadi 3, termasuk sebuah mobil sport kecil berwarna merah yang membuat banyak mata terbelalak ketika lewat di jalan desa yang berlubang-lubang. Gaya hidup barunya menjadi perbincangan hangat di warung kopi, di sawah, hingga di grup WhatsApp warga desa. Namun, setiap kali muncul pertanyaan dari warga tentang sumber kekayaannya, selalu ada alasan yang terdengar wajar. Hasil bisnis keluarga, hadiah dari kerabat di luar negeri, atau bahkan tabungan lama yang baru digunakan. Tak satu pun yang berani menyanggah atau membantah. Aura kekuasaan yang ia miliki membuat semua orang memilih diam, meski kegelisahan mulai tumbuh perlahan. Yang lebih menyakitkan bagi sebagian warga adalah ketika Ibu Kades mulai menjaga jarak dengan orang-orang kecil yang dulu dekat dengannya. Ia tak lagi menyambangi rumah-rumah reot warga yang dulu sering ia kunjungi. Ia tak lagi duduk lesehan bersama ibu-ibu PKK untuk menyiapkan makanan acara desa. Kini, semua dilakukan oleh asisten dan ajudan yang ia rekrut dari luar desa, berpenampilan seperti pegawai kota besar, lengkap dengan setelan formal dan clipboard di tangan. Kehadiran ibu kepala desa di berbagai acara pun tak lagi sederhana. Setiap kali datang, ia membawa rombongan, fotografer pribadi, dan kamera video untuk mendokumentasikan semuanya. Momen apapun, sekecil apapun, harus diabadikan dan diunggah ke media sosial desa. Foto-fotonya mendapat banyak komentar pujian, namun juga tak sedikit cibiran yang berbisik dari balik layar. Perubahan gaya hidupnya menjadi simbol ketimpangan baru di desa itu. Sementara banyak warga masih hidup dalam rumah berdinding papan, atap bocor, dan lantai tanah, sang pemimpin mereka melayang jauh dalam kemewahan. Namun semua ini masih menjadi bisikan diam. Warga belum berani bertanya terang-terangan. Mereka masih berharap, mungkin ini hanya fase sesaat. Mungkin kemewahan itu tidak datang dari uang desa. Mungkin, segalanya akan tetap adil di akhirnya. Tapi mereka salah. Mereka belum tahu bahwa kemewahan ini hanyalah awal dari tirai gelap yang mulai menutupi wajah asli kepemimpinan sang ibu kepala desa. Sebuah kehidupan yang dibangun bukan dari kerja keras dan dedikasi, melainkan dari kecurangan yang terbungkus rapi dalam catatan administrasi. Tahun kedua kepemimpinan ibu kepala desa bukan hanya diwarnai perubahan gaya hidup, tapi juga oleh gemerlap pesta demi pesta yang tak ada habisnya. Setiap momentum kecil dijadikan ajang perayaan mewah. Hari jadi desa, ulang tahun organisasi wanita, bahkan sekadar pembukaan program pelatihan menjahit pun diiringi dengan panggung megah, hiburan live music, tenda besar, dan makanan berlimpah dari catering ternama. Pesta demi pesta digelar seolah ingin menunjukkan bahwa desa Sumberjati telah naik kelas. Balai desa dihias dengan lampu kelap-kelip, kursi-kursi diselimuti kain satin putih, dan karpet merah digelar dari pintu masuk sampai panggung utama. Di tengah keramaian, ibu kepala desa selalu muncul paling akhir, seperti ratu yang dinanti kemunculannya. Ia turun dari mobil dengan gaun mencolok, menebar senyum kepada kamera, dan melambaikan tangan ke hadirin seperti selebriti di karpet merah. Artis dangdut dari ibu kota mulai sering terlihat di desa. Nama-nama yang biasanya hanya muncul di layar kaca kini berdiri di panggung desa, melantunkan lagu-lagu riang sambil disorot lampu warna-warni. Anak-anak kecil menari di pinggir lapangan,
Sementara para orang tua hanya bisa menonton dari balik pagar, karena undangan masuk terbatas hanya untuk perangkat desa, keluarga ibu kades, dan para tamu penting. Warga biasa merasa semakin jauh dari pusat kekuasaan. Mereka hanya kebagian sisa makanan setelah acara selesai, atau bahkan hanya mendengar cerita dari tetangga yang kebetulan membantu sebagai tenaga kebersihan. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, untuk siapa pesta ini sebenarnya? Untuk kemajuan desa? Atau hanya untuk kemegahan pribadi? Anggaran pesta pun mulai jadi perbincangan. Di papan informasi desa, yang dulunya rutin ditempeli laporan penggunaan dana, kini lebih sering kosong atau hanya berisi tulisan singkat tanpa rincian. Rincian dana kegiatan hanya berupa total nominal tanpa penjelasan detail. Peringatan Hari Jadi Desa Rp185 juta. Tak ada yang tahu rincian pembelanjaannya, siapa penyedia jasanya, dan siapa yang menerima pembayaran. Ketua RT di beberapa dusun sempat mempertanyakan hal ini dalam rapat mingguan, namun langsung dialihkan oleh perangkat desa yang tampak canggung menjawab. Para perangkat pun mulai bersikap tertutup, tidak seperti dulu saat semua terasa transparan. Mereka tampak segan mengomentari keputusan sang ibu kades, bahkan cenderung takut. Perlahan, suasana kantor desa menjadi seperti istana kecil yang penuh intrik dan kekuasaan sepihak. Warga desa yang awalnya hanya bertanya-tanya mulai resah. Mereka mendapati bahwa alih-alih pembangunan, desa mereka justru dipenuhi pesta yang tak menyentuh kebutuhan dasar mereka. Jalan berlubang yang dijanjikan akan diaspal tetap saja jadi genangan saat hujan turun. Sawah masih kekurangan air karena irigasi belum dibangun. Posyandu tetap memakai bangunan reot yang nyaris roboh. Namun, semua itu tertutupi oleh euforia sesaat yang dibangun dengan glamor dan pesta. Suara kritik pelan-pelan tenggelam oleh gemuruh panggung dan sorotan kamera. Ibu kepala desa tampak menikmati sorotan itu. Ia berdiri di tengah panggung, mengangkat piala simbolik dari acara seremonial, tersenyum lebar untuk kamera dokumentasi, dan mengucap salam dengan penuh percaya diri. Sementara di luar pagar, seorang ibu menyusui bayinya yang lemah, duduk di atas tikar lusuh, dan hanya bisa menatap lampu-lampu yang bersinar dari kejauhan. Di matanya, pesta itu bukan tanda kemajuan, melainkan pengingat akan jurang yang semakin lebar antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Namun pesta itu belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Karena di balik gemerlap panggung dan tawa yang menggema, uang rakyat mulai mengalir ke tempat-tempat yang tak pernah diketahui. Perlahan namun pasti, badai besar sedang mengumpulkan awan di atas desa Sumberjati. Tahun ketiga menjelang, dan wajah desa Sumberjati tak banyak berubah. Namun di atas kertas, segalanya tampak luar biasa. Laporan tahunan pemerintahan desa dipenuhi data manis. Proyek pembangunan jalan sepanjang 2 km, renovasi jembatan gantung, pelatihan keterampilan ibu rumah tangga, serta pembangunan kios-kios usaha mikro di pasar desa. Semua tercatat rapi, dilengkapi foto-foto kegiatan dan tanda tangan saksi. Namun kenyataan berkata lain. Jalan sepanjang 2 km yang diklaim sudah diaspal nyatanya masih berupa tanah berbatu dan berlubang, membuat motor warga terpeleset saat hujan. Jembatan gantung masih reot, tali-tali penahannya berkarat dan papan pijakannya lapuk dimakan usia. Bangunan pasar masih kosong, tanpa kios, tanpa aktivitas. Bahkan, pelatihan untuk ibu-ibu hanya sempat digelar 1 kali, itu pun hanya menghadirkan 4 orang peserta yang datang tanpa tahu maksud kegiatan. Semua proyek itu ada, di atas kertas. Lengkap dengan dokumentasi, foto-foto orang yang sebenarnya tidak terlibat, foto bangunan lama yang diedit secara digital, serta tanda tangan fiktif yang konon berasal dari warga. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu namanya dipakai untuk dokumen desa. Papan informasi yang seharusnya menjadi ruang transparansi kini berubah fungsi menjadi papan promosi. Setiap pekan hanya memajang potret sang ibu kepala desa dengan berbagai pose. Memotong pita, menabur benih, menerima penghargaan, atau berdiri anggun di samping tamu dari kabupaten.
Tak satu pun papan itu menampilkan angka-angka jelas yang bisa ditelaah warga. Sebagian tokoh masyarakat mulai gelisah. Guru-guru, petani senior, mantan perangkat desa, dan tokoh agama perlahan menyadari adanya ketimpangan. Mereka tak bisa lagi tinggal diam. Namun, ketika mencoba menyampaikan kekhawatiran dalam forum resmi, suara mereka dibungkam dengan alasan tidak mendukung kemajuan desa, atau terlalu banyak berprasangka. Tak hanya itu, beberapa yang terlalu vokal justru mengalami tekanan secara sosial. Anak mereka tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan pemuda, warung mereka sepi karena warga takut dianggap mendukung lawan politik ibu kepala desa, bahkan ada yang mendadak diperiksa pajaknya oleh aparat kabupaten. Rasa takut mulai merayap ke setiap sudut kampung. Orang-orang memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena tak berdaya. Sementara itu, laporan keuangan desa terus mengalir ke atas. Dana-dana desa rutin cair, mulai dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan infrastruktur, hingga hibah sosial. Semua masuk dalam rekening resmi, namun penggunaannya dimanipulasi melalui proyek-proyek fiktif, vendor rekanan yang tak jelas, dan kwitansi-kwitansi palsu yang sudah disiapkan dengan sempurna. Ibu kepala desa tidak sendiri. Ia membangun jaringan kekuasaan yang kuat. Beberapa perangkat desa dia ganti dengan orang-orang loyal yang tak banyak bertanya. Bendahara desa, sekretaris desa, hingga kepala dusun di beberapa wilayah kini lebih mirip staf pribadi dibandingkan pelayan masyarakat. Mereka mendapat bagian dari aliran dana, dan sebagai gantinya, mereka bungkam. Tiap malam, kantor desa yang dulu sepi kini menjadi tempat pertemuan rahasia. Lampu ruang tengah menyala terang hingga larut malam. Tumpukan berkas, stempel palsu, dan dokumen rekayasa disusun rapi. Semua dilakukan dengan keyakinan bahwa tak akan ada yang mampu mengungkapnya. Lagi pula, siapa peduli pada sebuah desa kecil yang jauh dari pusat kota? Namun tanpa mereka sadari, satu persatu warga mulai mencatat. Seseorang diam-diam mengambil gambar jalan rusak yang diklaim telah diperbaiki. Seorang pemuda menyimpan salinan laporan kegiatan dan membandingkannya dengan kenyataan. Ada yang mulai mencatat nomor-nomor proyek yang tak pernah ada pelaksananya. Gerakan kecil ini tidak terlihat. Mereka bekerja dalam diam, menunggu waktu. Karena kejahatan yang dibungkus rapi tetaplah kejahatan. Dan setiap dusta, sekuat apapun disembunyikan, pada akhirnya akan menampakkan wajah aslinya. Musim kemarau datang membawa debu dan kekeringan. Namun bagi sebagian warga desa Sumberjati, bukan itu yang paling menyiksa. Yang membuat dada terasa sesak, adalah melihat bagaimana wajah desa mereka kini, hanya menjadi panggung kemegahan semu. Rumah-rumah warga tetap reot, jalan rusak masih jadi langganan jatuhnya anak sekolah, dan sawah mulai kekeringan tanpa sistem irigasi yang layak. Di sisi lain, rumah ibu kepala desa justru makin megah. Gerbangnya diganti model elektronik otomatis, dindingnya dilapisi marmer impor, dan taman di halamannya kini memiliki kolam ikan koi dari Jepang. Mobil barunya berganti saban beberapa bulan, warna putih mutiara, lalu hitam mengilap, lalu merah metalik. Ia juga mulai dikenal di media sosial, sering mengunggah foto-foto kemewahan dengan latar belakang program desa yang tampak sukses. Namun di balik layar, retakan mulai terlihat. Beberapa aparat desa yang dulu setia mulai gelisah. Salah satu kepala dusun, yang merasa dibohongi setelah melihat sendiri laporan palsu yang dipaksakan untuk ia tanda tangani, mulai diam-diam menyimpan salinan asli dan membandingkannya dengan laporan fiktif. Ia menyadari bahwa banyak kegiatan yang hanya dicetak di kertas, sementara dananya sudah lama cair dan menguap. Seorang guru sekolah dasar, yang juga menjabat sebagai ketua forum warga, mendapati buku kas bantuan pendidikan yang tidak sesuai. Bantuan untuk anak-anak kurang mampu tertulis telah dibagikan, namun kenyataannya, banyak keluarga belum pernah menerimanya. Ia mulai mendata para orang tua murid, menuliskan kesaksian mereka satu persatu.
Semua disimpan rapi di sebuah map biru tua yang ia sembunyikan di rak buku miliknya. Seorang pemuda lulusan perguruan tinggi yang gagal mendapatkan pekerjaan karena statusnya sebagai anak petani biasa juga mulai mencium kejanggalan. Ia menemukan bahwa lowongan program padat karya desa yang dijanjikan ternyata hanya diberikan kepada kroni-kroni dekat ibu kepala desa. Pemuda ini mulai aktif di dunia digital, membuat akun anonim untuk mengunggah kondisi desa sebenarnya. Foto jalan berlubang, balai desa kosong, serta bangunan proyek mangkrak ia sebar ke komunitas sosial media pemerhati anggaran publik. Gerakan ini tumbuh diam-diam. Tak ada teriakan. Tak ada unjuk rasa. Hanya mata yang terbuka dan hati yang menolak dibungkam. Mereka mulai saling menyapa dengan tatapan sadar. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa semua ini tak bisa dibiarkan terus-menerus. Mereka menyusun bukti, mencatat kronologi, menyusun dokumen pendukung, dan menyamakan langkah. Namun di sisi lain, ibu kepala desa justru semakin terlena. Ia percaya semua baik-baik saja. Diundang ke kabupaten, menerima penghargaan palsu hasil manipulasi laporan, dan menjadi bintang dalam forum-forum resmi. Ia tak tahu bahwa langkahnya kini diawasi dari berbagai sisi. Ia terlalu sibuk menyusun pesta berikutnya, terlalu tenggelam dalam pujian semu, hingga tak sadar bahwa api kecil di bawah tanah tengah mencari celah untuk menyala. Sejumlah warga mulai berhenti datang ke acara-acara desa. Suara mereka mungkin masih bungkam, tapi gerakan hati mereka sudah memihak pada kebenaran. Mereka tahu, jika terus diam, kejahatan ini akan menjadi warisan busuk untuk generasi mereka. Dan di balik semua itu, seseorang tengah menyusun berkas lengkap. Isinya bukan hanya tuduhan, tetapi fakta, bukti, dan kesaksian. Tujuannya jelas, dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten dan Lembaga Anti Korupsi di ibu kota. Sebuah ledakan sedang dipersiapkan, bukan dengan amarah, tetapi dengan kejelian dan ketelitian. Ibu kepala desa masih berdiri di atas panggung, menebar senyum, merasa dunia berpihak padanya. Ia tak sadar bahwa semakin tinggi ia melambung, semakin keras pula ia akan jatuh saat kebenaran datang mengetuk. Suatu malam yang sepi, ketika sebagian besar warga desa Sumberjati terlelap dalam lelah, seorang pria tua mengenakan jaket lusuh menyelinap keluar dari rumahnya dengan map coklat di tangan. Di dalam map itu, tersimpan salinan fotokopi dokumen, foto-foto proyek fiktif, laporan kegiatan yang tak pernah terlaksana, serta surat pernyataan dari beberapa warga yang bersedia bersaksi, semuanya hasil kerja diam-diam selama lebih dari setahun. Pria itu menuju kota kabupaten dengan menaiki bus pertama yang melintasi desa menjelang fajar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, bahkan keluarganya pun tak sepenuhnya memahami misi yang tengah ia jalankan. Namun tekad di dadanya lebih besar dari rasa takut yang mengintainya. Ia tahu, apa yang sedang ia lakukan bukan hanya untuk membongkar kezaliman, tetapi juga menyelamatkan desa yang telah ia cintai sejak muda. Dari kota kabupaten, ia lanjutkan perjalanannya ke ibu kota provinsi, lalu dengan segala kesederhanaan, menuju kantor lembaga anti korupsi di pusat pemerintahan. Di sana ia menyerahkan semua berkas dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia tidak membawa nama, tidak menuntut imbalan, hanya satu permintaannya, lindungi warga desa dari pembalasan. Lembaga tersebut menerima dokumen itu dengan diam-diam, seperti menerima barang bukti dari medan perang. Mereka tak menjanjikan apapun di tempat, tapi mata petugas yang menerima berkas tampak menyiratkan bahwa semuanya akan dicermati. Mereka tahu, dari desa-desa terpencil lah kadang kebenaran muncul tanpa suara, dan dari desa yang tenanglah, seringkali ketidakadilan paling kelam tertanam. Sementara itu di desa Sumberjati, segalanya masih berjalan seperti biasa. Ibu kepala desa tengah sibuk mempersiapkan acara ulang tahun jabatannya yang ketiga. Sebuah tenda besar telah dipasang di halaman balai desa, dengan panggung musik dan catering mewah. Undangan dari pejabat kabupaten dan sponsor sudah tersebar. Ia bahkan memesan MC dari luar daerah, serta tim dokumentasi profesional untuk merekam kemegahan acara tersebut.
Warga dipaksa untuk datang, setidaknya secara simbolis. Beberapa ketua RT mendapat perintah untuk mengumpulkan massa agar kesan meriah tak pudar. Meski sebagian datang karena takut atau terpaksa, namun senyum yang terpampang di wajah mereka sudah tak sehangat dulu. Tatapan mereka tajam, penuh pertanyaan, dan mulai kehilangan rasa hormat. Namun ibu kepala desa tetap berdiri percaya diri. Ia merasa tak tersentuh. Bukankah selama ini semuanya berjalan baik? Bukankah laporan keuangan desa selalu lolos audit kabupaten? Bukankah para petugas seringkali datang hanya untuk bersalaman dan makan siang? Ia tak menyadari bahwa badai telah bergerak pelan menuju pusat kekuasaannya. Di waktu yang hampir bersamaan, tim investigasi dari lembaga pusat mulai menelusuri jejak. Mereka tidak datang dengan seragam, tidak membuat heboh. Mereka turun perlahan, menyamar sebagai peneliti dan pegiat pembangunan desa. Mereka mewawancarai warga, memotret lokasi proyek, dan mencocokkan data dengan dokumen yang diterima. Langkah demi langkah mereka telusuri. Jalan yang disebut sudah diaspal tapi masih berupa lumpur, jembatan yang diklaim baru namun nyaris runtuh, serta pasar desa yang hanya menyimpan tiang-tiang karatan. Mereka menemui guru, petani, pemuda, hingga mantan perangkat desa. Mereka menyusun ulang kebenaran dari setiap kebohongan yang telah lama dijual dengan harga kekuasaan. Sementara itu, sang ibu kepala desa masih berdiri di atas panggung acara ulang tahun jabatannya, tersenyum lebar di hadapan kamera, menebar janji baru, tak tahu bahwa namanya kini telah masuk dalam daftar merah. Dan saat sorotan lampu panggung menyinarinya malam itu, dari kejauhan, dua pasang mata pengawas hukum tengah mengamatinya, mencatat, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Pagi itu, langit desa Sumberjati tampak kelabu. Awan gelap menggantung rendah, seolah menjadi pertanda bahwa badai besar tengah mendekat, bukan hanya dari langit, tapi juga dari hati yang lama terpendam. Suasana desa tak seperti biasanya. Bisik-bisik mulai terdengar di warung, di ladang, di antara langkah kaki para ibu yang hendak ke pasar. Beberapa warga mulai menyadari kehadiran orang-orang asing yang bukan berasal dari desa. Mereka bukan pengunjung biasa, dan mereka juga bukan pedagang keliling. Mereka lebih banyak diam, memotret fasilitas umum, mencatat hal-hal kecil yang tak pernah diperhatikan sebelumnya. Mereka berdiri lama di dekat bangunan posyandu yang sejak lama mangkrak, menatap jalan setapak yang diklaim telah diaspal namun tetap berbatu tajam, lalu mencocokkan laporan dengan kenyataan. Di balai desa, suasana mulai tak sehangat dulu. Beberapa pegawai mulai terlihat gelisah, sebagian memilih untuk tidak masuk, dan beberapa lainnya mulai menjaga jarak dari sang ibu kepala desa. Mereka takut ikut terseret, karena selama ini mereka hanya ikut perintah, dan banyak dari mereka bahkan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tanda tangan yang mereka bubuhkan. Sang ibu kepala desa masih belum menyadari ancaman nyata yang datang. Ia sibuk mengurus rencana renovasi pendopo rumah dinasnya, bahkan sudah memesan ornamen impor dari luar negeri untuk mempercantik dinding bagian dalam rumah. Ia juga merencanakan liburan ke luar negeri, dengan dalih studi banding pemerintahan desa. Anggaran telah disiapkan, proposal sudah diajukan, dan para pendukung loyalnya terus memujinya di media sosial desa. Namun, di balik layar, laporan demi laporan mulai mengarah padanya. Tim investigasi pusat telah mendapatkan lebih dari cukup bukti. Foto-foto pembangunan fiktif, laporan ganda, dana hibah yang tak pernah sampai ke penerima, hingga rekening pribadi yang menerima aliran dana desa secara bertahap. Bukti-bukti itu kini tengah dianalisis oleh tim forensik keuangan dan ahli hukum tindak pidana korupsi. Salah satu tanda pertama yang mulai mengejutkan warga adalah saat mobil dinas desa, yang biasa digunakan ibu kepala desa, diam-diam dipasangi alat pelacak oleh tim investigasi. Beberapa hari kemudian, rekening desa dibekukan untuk audit mendadak. Tidak lama setelah itu, datang surat resmi dari Inspektorat Provinsi yang ditujukan untuk seluruh aparat desa, mempersiapkan seluruh dokumen anggaran 3 tahun terakhir untuk audit terbuka.
Berita itu menyebar cepat. Warga yang selama ini diam mulai merasa ada harapan. Beberapa dari mereka mulai berani berbicara, memberikan kesaksian secara tertulis tentang program bantuan yang tidak pernah mereka terima. Seorang ibu penjual jamu bahkan datang sendiri ke kantor desa membawa bukti bahwa anaknya terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan, padahal ia tidak pernah menerima sepeser pun. Tanda-tanda perubahan semakin jelas. Pihak kabupaten yang dulu selalu memuji kinerja ibu kepala desa, kini mulai berhati-hati. Surat-surat undangan dari luar daerah mulai dicabut, bahkan beberapa penghargaan yang dulu diterima secara simbolik, kini sedang dikaji ulang. Namun, sang ibu kepala desa belum gentar. Ia yakin bahwa semua ini hanyalah serangan politik dari lawan-lawan lama yang iri pada kesuksesannya. Ia bahkan mulai mencari dalang di balik semua laporan yang dikirim ke pusat, memeriksa satu persatu aparatnya, menuduh mereka berkhianat. Suasana di balai desa menjadi penuh ketegangan. Beberapa orang yang dianggap membocorkan informasi mulai dibungkam secara halus, dengan tekanan atau ancaman mutasi jabatan. Tapi semuanya sudah terlambat. Dari kejauhan, angin mulai bertiup lebih kencang. Di langit, awan menggulung gelap. Dan di hati warga, keberanian mulai tumbuh dari luka-luka yang lama tersembunyi. Mereka tahu, waktu penghakiman akan segera datang. Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkan kebenaran dikubur di bawah gemerlap kekuasaan. Pagi itu, suasana desa Sumberjati mendadak berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi aroma tanah basah dan suara burung kini, digantikan oleh keheningan aneh yang membuat dada sesak. Jalan-jalan desa ramai bukan oleh anak-anak sekolah atau petani, melainkan oleh mobil-mobil berplat khusus dan rombongan petugas berseragam rapi namun bersikap dingin. Mereka datang membawa satu tujuan, menegakkan kebenaran yang selama ini dipendam. Beberapa aparat keamanan turut mengawal. Wajah mereka tegas, langkah mereka mantap. Mereka langsung menuju balai desa tanpa banyak basa-basi. Di dalamnya, ibu kepala desa sedang memeriksa dokumen renovasi rumah dinas ketika suara langkah kaki menggema dari arah luar. Pintu balai desa terbuka, dan para petugas masuk membawa surat tugas dan perintah penyitaan dokumen. Wajah sang ibu kepala desa memucat. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia merasakan betapa kekuasaan yang dibangun dengan tipu daya bisa runtuh hanya dengan segel dan stempel negara. Ia mencoba menahan diri, namun tangan yang gemetar mengkhianati ketenangannya. Ia berusaha menolak, namun tak ada ruang untuk itu. Segalanya telah tertera dalam surat resmi yang dibawa penyidik. Satu persatu dokumen keuangan, laporan kegiatan, dan berkas pengadaan barang disita. Komputer desa dibekukan, akses rekening resmi diblokir. Petugas juga langsung menuju rumah dinas kepala desa, menyita sejumlah barang mewah yang diduga dibeli dari dana desa. Cincin berlian, tas impor, hingga perabotan rumah tangga bermerek dikemas ke dalam kardus-kardus besar untuk dijadikan barang bukti. Warga yang tadinya hanya mengintip dari kejauhan, kini mulai berani mendekat. Mereka berkumpul di sekitar balai desa, sebagian berdiri di trotoar, sebagian lagi memanjat pagar demi melihat langsung kejadian yang selama ini hanya bisa mereka harapkan dalam diam. Mata mereka tak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan kelegaan. Keadilan akhirnya datang, meski lambat, tapi nyata. Di sisi lain, beberapa perangkat desa yang sebelumnya takut akhirnya memilih berbicara. Mereka memberikan kesaksian tentang manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan, serta paksaan untuk ikut menandatangani laporan fiktif. Mereka bercerita bagaimana dana bantuan sosial dialihkan untuk pembelian mobil pribadi, bagaimana proyek fiktif hanya berupa tumpukan batu dan semen tanpa pekerja, dan bagaimana ibu kepala desa menggunakan jabatannya sebagai tameng keserakahan. Bukti terus bertambah. Petugas dari Lembaga Anti Korupsi Pusat membawa serta bukti transaksi mencurigakan dari rekening pribadi ibu kepala desa. Aliran dana puluhan bahkan ratusan juta tercatat masuk dari rekening desa ke berbagai rekening pribadinya dan keluarganya.
Semuanya dicocokkan dengan laporan kegiatan desa yang selama ini menjadi tameng. Sore menjelang, berita penindakan di Desa Sumberjati telah menyebar ke berbagai media. Nama ibu kepala desa menghiasi halaman utama situs berita lokal dan nasional. Foto-fotonya saat digiring menuju mobil penyidik menjadi simbol kejatuhan seseorang yang pernah dielu-elukan sebagai pemimpin terbaik desa. Sementara itu, di sisi lain desa, pria tua yang dulu diam-diam melaporkan kasus ini duduk di serambi rumahnya. Ia tidak tersenyum, tidak bersorak. Ia hanya menatap langit, mendung telah pergi, dan matahari kembali menembus awan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, hari ini adalah awal baru bagi desanya. Awal dari kejujuran yang mulai menemukan jalannya kembali. Setelah ibu kepala desa digelandang pergi oleh penyidik, suasana Desa Sumberjati berubah drastis. Balai desa yang selama ini menjadi pusat kegiatan kini tampak sepi dan lengang, tanpa suara riuh rapat atau perayaan yang dulu menjadi ciri khasnya. Pegawai desa yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang kepala desa bingung harus bertindak apa. Sebagian memilih mundur, sebagian lagi masih menunggu perintah yang tak kunjung datang. Warga desa mulai merasakan kekosongan kepemimpinan. Tidak ada sosok yang memimpin mereka sementara posisi kepala desa belum diisi oleh pejabat pengganti. Program-program yang selama ini terbengkalai menumpuk, bantuan sosial yang tertunda menimbulkan keresahan, dan proyek-proyek pembangunan menjadi terhenti. Namun di balik kekosongan itu, mulai muncul gelombang harapan. Sejumlah tokoh masyarakat yang selama ini diam dan tersingkir mulai angkat suara. Mereka mulai mengorganisasi pertemuan warga untuk mendiskusikan masa depan desa. Rencana-rencana sederhana mulai dirancang. Pemulihan layanan dasar, transparansi pengelolaan dana desa, dan pelibatan warga dalam pengawasan. Di sudut desa, beberapa pemuda dengan penuh semangat mendirikan posko pengaduan dan informasi. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan dana dan kecurangan yang tersembunyi. Posko itu menjadi pusat aktivitas baru, di mana warga bisa melaporkan segala bentuk ketidakberesan tanpa takut. Sementara itu, pemerintah kabupaten mengirimkan tim sementara untuk mengatur pemerintahan desa. Mereka menugaskan pejabat sementara yang bersih dan berintegritas untuk memimpin sementara waktu, sekaligus mempersiapkan pemilihan kepala desa baru yang akan dilaksanakan secepatnya. Meski banyak tantangan, warga mulai percaya bahwa perubahan memang mungkin terjadi. Mereka mulai kembali menata kehidupan bersama dengan semangat baru. Bahkan, beberapa keluarga yang sempat kecewa mulai bangkit, bergotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan setapak, dan membangun kembali sarana yang rusak. Satu hal yang paling terasa adalah bangkitnya rasa saling percaya. Setelah lama hidup dalam ketakutan dan curiga, kini warga mulai membuka hati dan pikiran. Mereka sadar bahwa kekuatan desa ada pada kebersamaan dan kejujuran. Di malam hari, di sebuah rumah sederhana, pria tua yang dulu berjuang melaporkan korupsi duduk termenung di depan lampu minyak. Ia menatap foto-foto lama desa yang terpajang di dinding. Wajah-wajah bahagia masa lalu seolah menyemangatinya untuk terus berjuang, memastikan bahwa Sumberjati tidak akan kembali ke masa kelam yang pernah melingkupinya. Meski perjuangan masih panjang dan banyak ujian menanti, api harapan telah menyala. Desa yang pernah diliputi kegelapan mulai melihat cahaya baru yang menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Desa Sumberjati memasuki babak baru. Setelah kekosongan kepemimpinan yang berlangsung beberapa bulan, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pemilihan kepala desa yang akan membawa harapan dan perubahan. Desa yang dulu terbagi kini berkumpul, dengan rasa ingin membangun kembali masa depan bersama. Proses pemilihan berlangsung di balai desa yang sudah mulai direnovasi ulang. Warga dari berbagai usia dan latar belakang datang dengan antusias. Mereka membawa harapan sekaligus kewaspadaan, ingin memastikan suara mereka didengar dan dipertimbangkan dengan adil. Calon-calon kepala desa muncul satu persatu, sebagian besar adalah tokoh masyarakat yang dikenal jujur dan dekat dengan rakyat.
Mereka bukan lagi sosok yang gemar pamer atau memanfaatkan jabatan, melainkan orang-orang yang selama ini aktif membantu warga dalam keseharian, walau tanpa jabatan resmi. Selama masa kampanye, diskusi dan perdebatan sehat mewarnai desa. Warga menuntut komitmen transparansi, akuntabilitas, serta program-program nyata untuk kesejahteraan bersama. Tak ada lagi janji manis tanpa bukti, karena pengalaman pahit masa lalu menjadi pelajaran berharga. Petugas dari pemerintah kabupaten mengawasi ketat jalannya pemilihan, memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi. Dokumen pemilih diperiksa, dan penghitungan suara dilakukan terbuka, di hadapan para saksi dari berbagai unsur masyarakat. Ketika hasil diumumkan, suara mayoritas jatuh pada seorang pemuda guru sekolah dasar yang sudah lama dikenal rajin dan tulus membantu warga. Ia bukan figur yang mencari kekuasaan, melainkan yang siap mengabdi tanpa pamrih. Kemenangan itu menjadi simbol harapan baru bagi desa Sumberjati. Malam harinya, warga berkumpul di alun-alun desa, menyambut kepala desa baru dengan penuh sukacita. Musik tradisional dan tarian rakyat mengisi udara, menyatukan mereka dalam kebahagiaan dan tekad bersama untuk membangun desa yang lebih baik. Sang kepala desa baru tidak langsung mengambil jabatan besar, ia mulai dengan merapikan administrasi dan mendengar keluhan warga satu persatu. Ia mengajak perangkat desa dan warga untuk bersama-sama membangun sistem pengelolaan dana yang transparan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan penting. Di balik semua itu, perjuangan belum selesai. Masih ada jejak-jejak korupsi yang harus dibersihkan, dan rasa trauma yang perlu disembuhkan. Namun, dengan kepemimpinan baru yang jujur dan terbuka, desa Sumberjati mulai menapak jalan menuju masa depan yang cerah. Sementara itu, sang ibu kepala desa yang lama kini menghadapi proses hukum yang semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dulu begitu kuat kini lenyap tanpa sisa. Hukuman dan penghakiman menunggu, sebagai konsekuensi dari keserakahan yang tak terkendali. Di desa, hidup terus berjalan. Anak-anak kembali bermain di jalanan, petani menggarap sawah dengan semangat baru, dan warga bergotong royong membangun kembali desa tercinta. Sumberjati, yang pernah tenggelam dalam kegelapan, kini menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Waktu terus berjalan di desa Sumberjati, membawa angin perubahan yang mulai terasa di setiap sudut kehidupan warga. Di bawah kepemimpinan baru, sistem pemerintahan desa berjalan dengan transparan dan terbuka. Rapat warga diadakan secara rutin untuk membahas masalah dan merumuskan solusi bersama. Dana desa dikelola dengan rapi, dilaporkan secara berkala, dan diawasi oleh komite pengawas yang beranggotakan warga biasa. Proyek-proyek pembangunan pun mulai dikerjakan kembali. Jalan-jalan yang dulu rusak parah diperbaiki, fasilitas umum seperti posyandu, balai warga, dan taman bermain anak dibangun dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Semangat gotong royong menjadi penggerak utama dalam proses pemulihan desa. Warga yang sempat kecewa kini mulai percaya kembali pada pemerintah desa. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku perubahan. Peran serta mereka dalam pengawasan dan pelaporan membuat kecurangan dan penyalahgunaan dana hampir tidak mungkin terjadi lagi. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Trauma masa lalu masih membekas. Beberapa warga yang dulu merasa tertindas atau diabaikan butuh waktu untuk memaafkan dan melupakan. Ada pula yang masih ragu dan takut jika keadaan akan kembali ke masa kelam. Proses pemulihan kepercayaan itu memerlukan kesabaran dan kerja keras dari semua pihak. Pemerintah kabupaten memberikan dukungan penuh dengan mengadakan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan desa dan etika pemerintahan bagi aparat desa. Kesadaran akan pentingnya integritas dan akuntabilitas semakin tertanam dalam setiap langkah pengelolaan desa. Sementara itu, proses hukum terhadap ibu kepala desa yang lama terus berlanjut. Ia kini menghadapi tuntutan pidana berat atas kasus korupsi dana desa. Berbagai barang bukti telah diajukan, dan saksi-saksi yang dahulu takut bicara kini tampil memberikan kesaksian.
Proses pengadilan menjadi pelajaran bagi desa-desa lain, agar tidak mudah terjerumus ke dalam praktek korupsi. Di sisi lain, warga desa mulai menyusun cerita tentang pengalaman mereka. Mereka membuat catatan dan dokumentasi agar peristiwa kelam yang terjadi tidak dilupakan, sebagai peringatan agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di malam hari, langit desa Sumberjati yang dulu sering gelap kini cerah bertabur bintang. Suara tawa anak-anak kembali mengisi udara, dan harapan tumbuh subur di hati setiap warga. Mereka tahu, perjalanan masih panjang, tetapi langkah pertama sudah ditempuh dengan tegap dan penuh keyakinan. Waktu berlalu, membawa perubahan yang nyata dan mendalam bagi desa Sumberjati. Di bawah kepemimpinan baru yang penuh integritas, desa perlahan kembali menjadi tempat yang penuh kehidupan dan harapan. Setiap pagi, suara aktivitas warga terdengar riang. Anak-anak bermain di halaman sekolah yang kini terawat, para petani mengolah sawah dengan penuh semangat, dan para ibu berkumpul di balai desa untuk merencanakan kegiatan sosial. Sistem pengelolaan dana desa berjalan transparan, terbuka untuk pengawasan semua warga. Setiap rupiah yang masuk maupun keluar dilaporkan dengan jujur, dan setiap program pembangunan dirancang serta dilaksanakan dengan melibatkan warga secara aktif. Tidak ada lagi ruang bagi praktek korupsi atau pamer harta yang mengorbankan kepentingan rakyat. Rasa saling percaya yang sempat hilang kini tumbuh kembali. Warga belajar untuk saling mendukung, bergotong royong membangun masa depan bersama. Mereka menyadari bahwa desa yang kuat adalah desa yang dipimpin oleh kejujuran dan kerja keras bersama, bukan oleh ambisi pribadi. Sementara itu, proses hukum terhadap ibu kepala desa yang lama telah sampai pada babak akhir. Ia menerima konsekuensi atas perbuatannya, menjadi contoh bahwa penyalahgunaan kekuasaan akan berakhir dengan keadilan. Kasusnya menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain, sebuah peringatan keras agar pemimpin desa benar-benar mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Di tengah desa, sebuah monumen kecil didirikan sebagai penghargaan bagi semangat juang warga dan pengingat akan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Monumen itu menjadi titik temu warga, tempat mereka berkumpul untuk mengenang masa lalu sekaligus merayakan masa depan. Desa Sumberjati yang dulu dikenal dengan bayang-bayang korupsi dan ketidakadilan kini bersinar sebagai contoh nyata transformasi dan harapan. Dari kegelapan, mereka menemukan cahaya baru, cahaya kejujuran, keadilan, dan kebersamaan yang tak tergoyahkan. Dan disinilah cerita ini berakhir, bukan sebagai sebuah akhir, tapi sebagai awal baru bagi desa Sumberjati, tempat di mana kepercayaan dan harapan tumbuh kuat, menuntun langkah menuju hari-hari yang lebih baik.